Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang login secara otomatis ya. Nah ini pembahasannya masih materi sebelumnya, autentikasi. Jadi apa itu login otomatis? Idenya kayak gimana? Login otomatis adalah kondisi atau sebuah fitur agar suatu user itu atau pengguna ketika dia login menggunakan username dan passwordnya ke dalam sebuah aplikasi, terus kemudian dia udah masuk nih ke dalam homepage. Nah, pas dia udah di dalam homepage, dia keluarin aplikasinya atau dia matiin HP-nya lah atau restart HP-nya. Nah, itu kan keluar tuh aplikasi. Nah, pas dia keluar, login otomatis ini terjadi ketika dia buka lagi aplikasinya, tapi dia login secara otomatis tanpa harus masukin email dan passwordnya lagi, karena itu bakal ngefek ke user experience-nya gitu. Kalau dia udah log out dari aplikasinya, baru dia ketika di restart ulang HP-nya, dia masuk lagi, baru dia diminta lagi tuh username sama passwordnya. Itu gimana tuh kayak gitu. Jadi ini adalah fitur buat login otomatis gitu teman-teman. Jadi gimana caranya kita bisa login otomatis? Jadi kita pakai bahasa ajar yang ini. Nanti teman-teman download aja yang ini, auto login ya. Pakai ini. Nah, auto login ini nanti hasilnya akan seperti ini. Ini yang paling terakhir ya. Jadi ini belum diimplementasi auto loginnya. Kita akan coba implementasi auto login ya. Jadi kita coba cek di sini di out. Kita buat sebuah function auto login di sini. Auto login misalnya di sini auto login ya. Nah, auto login ini idenya kayak gimana? Kita mau ngapain di sini? Nah, untuk bisa membuat dia auto login, kita butuh menyimpan sebuah data ke dalam storage, bukan hanya di memori aplikasinya ya. Jadi gini kondisinya. Ketika kita login, kita punya nih ID token, user ID sama expiry date-nya. Nah, ini semua datanya kita simpen di dalam memori HP-nya, bukan di memori variabel aplikasinya. Kalau memori di variabel aplikasinya ketika kita restart, ya udah nih memori hilang gitu. Nah, gimana caranya biar dia bisa persisten persistent storage. Dia bisa nyimpen data secara permanen ke dalam local storage. Gimana tuh caranya? Jadi ada yang namanya set preference nih. Set preference. Ini populer ya. Nah, kita bisa gunain ini. Kita pasang aja dependensinya. Nih, kita pasang di sini, kita save ya. Nanti dia akan nge-get set preference-nya. Kalau misalnya udah, berarti kita bisa gunain di sini. Jadi ketika kita login, kita dapat datanya sebelum di notify. Sebenarnya notify ini nggak terlalu berguna ya, karena kondisinya gini nih teman-teman. Kita ke page nih, ke out page. Nah, di out page ini dia ada on login, on sign up gitu kan. Ini masuk ke dalam user login di sini. Ini ada login, masuk ke sini kan. Nah, tapi kondisinya ketika ini udah dijalanin, dia oke lah, dia disimpan datanya ke temporary. Kalau misalnya udah disimpan temporary, baru nih ketika semuanya udah selesai, dia ngejalanin temp data buat dimasukin ke dalam sini, ke dalam yang originalnya. Ini temporary, masukin ke sini. Sebenarnya ini kan udah di notify ya, jadi ini nggak perlu di notify lagi. Kenapa kita harus notify dia? Dan auto logout ini juga bisa dipasang di sebelah sini ya, di sini. Nah, kalau udah seperti ini ngejalanin ini kan berlaku untuk keduanya nih, on login, on sign up juga berlaku. Jadi di sini udah nggak perlu lagi nih di login, di sign up, dia nggak perlu notify sama auto logout karena sudah di temp data. Nah, ini juga udah nggak perlu lagi karena nanti keduanya juga bakalan ngejalanin function ini. Jadi ini udah dijalanin satu kali aja, itu lebih efisien. Nah, kalau udah kayak gitu, kita idenya gimana nih? Kita akan memasukkan temp ID token ini ke dalam sebuah local storage kita menggunakan
yang tadi set preference. Gimana caranya? Kita buat sebuah variabel, misalnya set preference. Nah, ini kita buat dia set preference. Nah, ini kita pasang get instance-nya. Apa itu get instance? Kenapa kita harus menggunakan ini? Nah, get instance ini, kalau misalnya teman-teman biar paham ya, ini adalah membuat suatu jembatan antara aplikasi kita dengan memori HP-nya, storage-nya, local storage-nya. Nah, kalau udah dibuat jembatan, baru kita bisa ngelempar data melalui jembatan ini, set preference, titik, kita bisa ngeset dia, set datanya nih, mana nih? Kok set nggak muncul nih set nih? Ya, set nggak muncul, bentar teman-teman. Nah, kenapa nih nggak muncul nih setnya? Karena set preference ini butuh yang namanya await. Nah, baru dia bisa muncul nih, set. Nah, ini ada muncul nih. Nah, await ini juga harus dia functionnya harus asinkronus ya. Nah, gitu teman-teman. Baru dia bisa ngeset. Nah, dia bisa nyimpen data ke dalam local storage berupa boolean, double, integer, atau string. Nah, kita bisa menggunakan stringnya nih. Jadi di sini kita simpan tokennya misalnya. Kita simpan token. Kemudian ini value-nya nih dapat dari sini, kita pasang aja ke dia. Nah, ini nanti ada banyak nih, ada 3 nih. User ID-nya sama expiry date-nya. Idenya seperti ini. Tapi kalau misalnya kayak gini terlalu panjang ya. Jadi kita bisa membuat mapping. Jadi kita pasang dia. Misalnya my map set preference. Nah, gini. Set preference. Gini ya. Kayak gini ya teman-teman. Nah, kita bisa membuat suatu JSON encode. Apa yang kita buat? Kita membuat sebuah mapping di mana datanya itu misalnya kita pasang token. Nah, tokennya ini dari sini. Kemudian kita bisa pasang UID. Kita ambil dari mana? Dari sini. Kemudian kita bisa pasang expiry date, expired, misalnya expired tadi deh. Ini kita bisa ambil pasang dari sini. Nah, gitu teman-teman. Nah, data ini baru deh kita set di sini. Set preference titik set string. JSON itu berbentuk string ya. Nah, kita pasang key-nya misalnya out data gitu misalnya. Nah, ini baru kita bisa pasang di sini. Jadi nggak perlu 3 kayak gini ya, terlalu banyak nanti manggil-manggilnya. Jadi kita panggil aja ngeset satu data, tapi itu udah dapat semuanya nih. Nah, ada yang salah di sini. Yang salah adalah temporary expiry date ini adalah bentuknya datetime. Padahal kita ngeset string di sini. Jadi kita harus ubah temporary date ini ke dalam bentuk string. Nah, dia ada 2 jenis nih. Ada yang to string, ada yang to ISO 8601 string. Nah, kita gunain yang ini. Maksudnya ini bedanya apa nih? Kalau to string, misalnya dari sebuah integer ke dalam string ya bisa, double ke dalam string bisa. Tapi kalau to ISO ini khusus buat datetime nih. Jadi nanti ketika dia suatu datetime diubah ke string menggunakan to ISO, nah nanti data ini kita bisa balikin lagi ke dalam datetime gitu. Nah, itu fungsi to ISO ini. Jadi kita bisa ngebalikin dia dari string ke datetime atau sebaliknya dari datetime ke string kayak gitu. Kalau kita sudah menggunakan ISO string. Nah, idenya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita udah ngeset dia, ya udah nih udah kesimpan nih ke dalam local memory. Nah, ini kan untuk yang login. Nah, untuk sign up ini untuk sign up, ini untuk login juga dipasang juga kayak gini. Tapi karena ini dijalankan sama ya, jadi kita pasangnya jangan di sini harusnya. Kita terlalu banyak codingan kalau di sini. Kita pasang di sini. Ketika dia login atau sign up kan dia akan menjalankan ini. Kemudian kita bisa pasang di sini. Nah, gini. Nah, ini fungsinya harus asinkronus. Kita buat dia void aja deh. Feature void kayak gini teman-teman. Jadi dia biar bisa void. Nah, kalau udah disimpan kayak gini, kita bisa gunain temporary ID token atau bisa langsung kayak gini karena ini udah sama aja ya.
atau kayak gini juga bisa, terserah. Jadi ini udah disimpan nih dan udah di notify. Nah, kalau udah disimpan di dalam database-nya, di dalam local storage datanya, kita udah simpen pas dia login atau sign up, kita udah nyimpen nih tokennya, user ID-nya, sama expired date-nya, itu udah kesimpan di dalam local memory. Jadi ketika kita close aplikasi kita, terus kita restart HP-nya, nah itu masih ada sebenarnya datanya di dalam local memory. Jadi pas dia dibuka lagi nih masih langsung otomatis login kalau misalnya datanya kita cek valid gitu. Nah, sekarang kita buat ngecek datanya gimana? Nah, di sini baru kita ngecek datanya. Apa yang pertama kali kita buat di sini? Kita akan membuat sebuah preference data, misalnya preference. Di sini set preference-nya kita bikin jembatannya dulu. Oke, kita udah bikin jembatannya, baru dari jembatan itu kita bisa ambil data yang dari mana? Dari local memory ke dalam memori aplikasinya. Ini buat asynchronous. Jadi ini tipenya feature. Ini void gitu ya. Preference, ini kita bisa get ya. Ada yang namanya get di sini. Oh, ini jangan lupa di await. Preference titik get. Nah, kita ngeget apa? Nah, key-nya. Datanya di mana tadi? Datanya di sini. Nah, kita bakalan dapat semua datanya ini, kita get. Kita copy aja, kita masukin ke dalam sini. Udah deh, ini kita udah dapat nih datanya. Kita masukin ya ke dalam sebuah variable final. Misalnya my data, kita masukin ini. Tapi ini tipenya kita objek ya. Jadi kita harus ubah dulu ke bentuk kita decode ya. Ke bentuk sebuah mapping. Ini kita ubah menjadi ke dalam sebuah mapping string dan di sini dynamic. Nah, ini my data kita udah berupa mapping. Jadi kalau teman-teman mau dapetin token, jadi kan idenya ketika dia auto login itu kondisi ketika kita akan mengubah di sini. Ya, ini kita udah punya datanya. Jadi kalau mau ngambil datanya gini, tinggal my data, pasang aja token. Kemudian ada UID, tergantung yang kita set di sininya. Ada token, UID sama expired. Nah, di sini ya. Nah, ini udah nih datanya nih. Nah, kalau data ini udah berhasil, kita tinggal panggil functionnya nih. Auto login dijalanin di mana? Nah, ini nanti lu. Jadi konsepnya kita akan menjalankan auto login ini di mana gitu ya. Kita akan menjalankan auto login ini di sini, main Dart. Jadi dia pas dia autentikasi, dia ngecek kalau udah diautentikasi ya udah langsung balikin aja ke dalam, masukin aja ke dalam homepage. Tapi kalau dia belum autentikasi, dia perlu login kan. Nah, dia login dulu. Tapi sebelum login, kita panggil dulu fungsi auto login menggunakan feature builder. Jadi kayak gini konsepnya. Builder, kita bisa ini. Nah, ini kita bisa masukin ke dalam sini. Kita save. Nah, kayak gini. Jadi kita akan panggil auto login, auto login. Nah, ini dipanggil di feature builder. Jadi ketika dia belum diautentikasi, dia dicek dulu. Dia akan memanggil function auto login, dicek. Kalau misalnya dia datanya ada, misalnya datanya ada nih, kita cek dulu deh. Apabila preference ini contains key. Nah, kalau misalnya datanya ada, data ini ada nih. Dia punya loh data ini. Dia dicek dulu di sini. Jika datanya ada, dia akan ngejalanin apa? Tapi kalau misalnya dia tidak ada datanya, kita pasang kayak gini, tanda seru. Ini maksudnya jika dia tidak ada datanya, dia akan, misalnya kita akan mereturn sebuah boolean false gitu. Oh, ini langsung dibalikin aja. Jadi nggak ngejalanin semua instruksi di bawahnya di sini.
ke bawah nih nggak dijalanin. Jadi kita langsung nge-return false aja. Kalau misalnya dia nggak ada datanya, ya udah buat apa auto login ini? Ya udah langsung dia ngejalanin login page gitu tanpa auto login. Kalau misalnya dia ada datanya, ya udah ini nggak dieksekusi, dia langsung ke sini ke my data. Nah kita cek juga nih apakah my data kita itu ini apa enggak. Misalnya gini, kita buat final my expiry date. Nah, kita cek dari sini my data expired. Nah ini tipenya apa? Ini hasil kembalian mapping sebuah string ya. Sedangkan kita butuh di sini datetime. Nah kita bisa ubah lagi nih. Jadi datetime titik, ada yang namanya titik parse. Nah kita akan memparse sebuah string yang ini, kita ubah menjadi datetime. Nah my expiry date ini udah jadi datetime. Nah kita tanya nih, my expiry date kita kadaluarsa apa enggak? Kalau dia kadaluarsa nih, is before dari tanggal detik ini juga, is before ini udah kadaluarsa berarti ya. Kalau udah kadaluarsa, dia akan nge-return false juga. Jadi nggak dieksekusi selanjutnya. Nah kalau misalnya dia nggak kadaluarsa, kita mau ngapain? Ya udah kita akan mengubah autentikasi ini menjadi bernilai true. Jadi dia balik ke homepage. Dia langsung ngebalikin ke homepage. Kalau itu berarti kita langsung pasang ID token sama dengan ini my data token. Kemudian kita pasang user ID. Kita pasang dia. Kemudian kita pasang expiry date-nya menjadi dia nih. Oke, ini kita close aja. Jangan lupa notify. Jadi buat nge-trigger bahwa dia pas udah dijadiin kayak gini, dia bakalan login ke homepage. Gitu teman. Ini bakalan dijalanin ya, atau login ini. Jangan lupa ini kita return true. Nah ini karena nge-return kita tipenya boolean ya, karena kita nge-return sebuah boolean. Nah kalau udah selesai kayak gini, yang kita lakukan adalah ya udah kita coba cek dulu ini, kita return, jangan lupa kita return. Kita cek dulu ketika dia lagi waiting gitu ya. Snapshot titik connection state. Ketika dia lagi waiting, kita akan mereturn sebuah scaffold, bodinya itu center, dan dia kita pasang sebuah loading progress indikator. Nah ini kalau dia udah selesai, udah nggak waiting lagi, dia akan mereturn login page. Ini udah selesai nih. Kita coba cek di sini. Kita refresh. Oke. Coba kita cek di bug konsolnya. user1@gmail.com. Passwordnya user123. Kita login aja. Apa yang terjadi? Masuk. Missing plugin. Kenapa nih missing plugin? Get all channel plugins. Unhandle. Set preference nih, pembahasan set preference ya. Kita copy aja nih, nanti kita akalin. Nah ini kita coba, ini kan error ya, kita coba reinstall dia nih. Kita reinstall aja deh. Kita run without debug ya teman-teman. Nah ini udah deh. Cek di sini user1@gmail.com, passwordnya user123. Kita login aja, kita cek apa masuk. Oke, dia masuk. Nah ini berhasil nih, udah nggak ada error ya. Nah kalau misalnya udah masuk nih produk user 1, nah ketika kita coba keluarin gitu ya, keluar dari appsnya,
Sini apakah bisa nggak dia? Kita keluarin ya. Nih, dia udah di exit. Kita coba masuk lagi. Nah, dia langsung masuk nih tanpa ini ya. Tanpa minta username dan password. Nah, tapi kalau misalnya kita logout, nah ini nggak bisa di logout nih, karena dia masih kesimpan. Gimana cara nge-clearnya nih? Cara nge-clearnya. Nah, ketika kita logout kita belum clear nih ya. Jadi di sini di out.nya di logout kita bisa panggil dia di sini. Misalnya ini kita panggil jembatannya dulu. Ini harus asinkronus. Kita pasang feature aja. Nah, kita harus ada yang namanya preference titik clear. Nah, ini kita clear dulu nih. Kita clear dia. Kalau misalnya dia logout ya, semuanya kita clear. Kita save, kita close. Oh, ini kita belum ini ya. Jadi kita coba run lagi, kita run ulang, kita run ulang ya. Nah, ini nih. Jadi kita udah run ulang. Kita run ulang, dia di sini di logout udah di clear ya. Jadi ketika kita logout, nah set preference-nya hilang. Kalau kita masuk ke user2@gmail.com, kita user 123, kita login aja. Nah, ini kesimpan nih set preference-nya. Data user token user 2. Nah, semuanya user 2 nih. Ya, ketika kita close aplikasinya di sini. Ya. Kita masuk aja, masuk nggak ke user 2? Nah, tetap masuk ke user 2. Kalau kita exit, kita close datanya, ini set preference-nya udah hilang ya. Jadi kita masuk lagi. Nah, dia diminta password nih. Kalau kita masuk user 1, gantian @gmail.com, passwordnya user 123, kita login aja. Ini login. Kita login aja. User 123. Ini masuk nggak? Oh, masuk juga nih. Masuk ke user 1 ya. Kalau kita logout, kita close aplikasinya, masuk lagi. Nah, dia otomatis login ke user 1. Nah, ini pembahasan tentang login otomatis menggunakan set preference ya. Jadi kita menyimpan data bukan hanya sekedar di sini di memori aplikasinya, tapi kita menyimpan sebuah data ke dalam storage kita, ke storage sini, ke datanya di sinilah ibaratnya. Mungkin cukup sekian pembahasan login otomatis menggunakan set preference. Semoga bermanfaat. Terima kasih.